Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat Puspaga di segmen kita kali ini, menjadi keluarga hebat. Nah, gimana nih kabarnya sahabat-sahabat Puspaga? Dimanapun tempatnya, sedang apapun saat ini sambil melihat video ini, saya berharap sahabat-sahabat Puspaga dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Jihan Salsabila Purnomo, biasanya dipanggil Jihan. Jadi di dalam segmen ini nanti semoga menjadi bermanfaat sehingga perlu diperhatikan ya, karena kita akan bahas pembahasan yang sangat penting untuk kita semua sebagai manusia, sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai guru, dan sebagai masyarakat di dalam sebuah lingkungan. Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim menyampaikan, Indonesia itu peringkat 5 dari 78 negara yang paling banyak mengalami perundungan atau bullying terhadap anak-anak. Berbagai riset tentang kekerasan anak menunjukkan bahwa anak-anak mendapatkan kekerasan di lingkungan yang dikenali anak, kemudian oleh orang-orang yang juga dikenali anak, tidak terkecuali di Pacitan. Data menunjukkan bahwa pada tahun ini, yang bahkan belum berganti tahun ini belum selesai, belum sampai pada akhir tahun, ada 12 pelaporan kekerasan terhadap anak. Antara lain kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan pelaporan anak di ranah hukum. Kemudian berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di masa pandemi ini, bahkan hanya di bulan Maret hingga bulan April, terdapat 368 kasus kekerasan anak yang dilaporkan secara online. Nah, persentase tertinggi itu terjadi di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga, orang tua itu merupakan figur utama yang seharusnya seyogyanya memberikan perlindungan terhadap anak, memberikan rasa aman kepada anak dari perilaku kekerasan. Namun pada perilaku kekerasan rumah tangga, tidak sedikit yang perilaku kekerasan itu dilakukan oleh orang tua itu sendiri maupun pengasuh. Nah, kekerasan tersebut dilakukan secara sadar atau disengaja maupun tidak disengaja. Padahal dampak dari kekerasan anak itu banyak sekali. Kematian atau cedera pada fisik, luka karena kekerasan pada fisik yang dilakukan oleh orang dewasa. Kemudian gangguan pada sistem syaraf dan perkembangan otak. Salah satunya adalah penurunan ukuran hipokampus. Hipokampus ini adalah salah satu bagian dari otak yang berpengaruh terhadap emosi dan memori anak. Nada suara yang melengking, keras, kemudian kasar menyebabkan anak menjadi stres. Tingkat stres yang tinggi pada anak akan berpengaruh hingga dewasa dan meningkatkan resiko penyakit jantung koroner, asma, depresi, kemudian stroke, diabetes, dan obesitas. Nah, kemudian selanjutnya dampak yang diterima karena kekerasan pada anak adalah sikap negatif pada anak. Contohnya adalah agresif, kemudian anak menjadi murung, anak itu memiliki perasaan tidak diterima, kemudian tidak percaya diri, atau bahkan bisa menyakiti diri sendiri atau yang dikenal sebagai self-harm, atau kalau lebih parah lagi akan menyebabkan bunuh diri. Kemudian ada masalah pada masa depan anak. Contohnya apa? Trauma yang diterima pada saat ini ketika anak-anak masih kecil akan terbawa sampai nanti dewasa. Dan anak tersebut cenderung akan melakukan hal yang sama seperti yang mereka terima pada masa anak-anak. Contohnya dalam kasus ini adalah kekerasan. Nah, sehingga menjadi sangat penting nih untuk menjaga anak dari kekerasan. Anak yang seharusnya mendapatkan cinta, kasih sayang, rasa aman,
justru mendapatkan perilaku seperti itu dari lingkungan terdekatnya, dari orang-orang yang seharusnya menjaga mereka dari kekerasan. Anak merupakan sebuah aset dari sebuah keluarga di masa depan nanti. Sudah seharusnya mendapatkan perhatian dari keluarga, sudah seharusnya mendapatkan rasa aman, diperhatikan kebahagiaannya. Jadi kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga anak-anak dari kekerasan di dalam keluarga kita maupun di lingkungan sekitar tempat kita tinggal. Nah, untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan melindungi anak dari kekerasan, kita sebaiknya mengenal dulu apa sih kekerasan anak itu. Nah, kekerasan anak itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah kekerasan emosional. Kekerasan emosional adalah bentakan, teriakan, atau caci maki seperti itu. Kemudian ada juga penelantaran anak. Nah, penelantaran anak ini adalah seorang anak tidak diberikan haknya, tidak dinafkahi, tidak diperhatikan pendidikannya, tidak diperhatikan kesehatannya, dan lain sebagainya. Intinya anak ini tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Kemudian adalah kekerasan fisik. Nah, ini udah jelas sekali ya, kekerasan fisik yang tadi menyebabkan cedera atau luka bahkan kematian. Jadi kekerasan misalnya cubitan atau bahkan pukulan atau banyak ya yang menggunakan senjata tajam untuk melukai anak bahkan. Kemudian ada kekerasan seksual. Nah, mungkin beberapa orang berpendapat bahwa kekerasan seksual ini tidak berbahaya kepada anak selama selama hal ini tidak diketahui oleh orang banyak. Padahal trauma yang diterima pada anak itu menempel di dalam ingatan anak sampai anak itu dewasa dan menyebabkan trauma. Untuk itu mari kita semua menjadi masyarakat pelopor dan pelapor. Pelopor untuk menjadi sebuah keluarga, sebuah masyarakat yang anti terhadap kekerasan anak, yang menjaga anak. Kemudian menjadi pelapor ketika melihat sebuah kekerasan, sebuah tindak kekerasan kepada anak. Nah, terus gimana sih caranya melapor ketika kita menyaksikan kekerasan kepada anak? Upaya yang paling mudah adalah melaporkan kepada P2TP2A di Balai Penyuluhan KB, atau bisa menghubungi kontak person Puspaga apabila hal itu sudah sangat mendesak. Nanti akan dipandu bagaimana caranya untuk melaporkan tindak kekerasan tersebut. Nah, terus kapan sih harus melapor gitu? Ketika apa? Karena mungkin sering ya terjadi atau mungkin sering kita lihat tindak kekerasan anak. Nah, contohnya ketika sudah harus melapor adalah ketika melihat secara langsung dan peristiwa tersebut sudah meresahkan bagi masyarakat dan anak tersebut sudah membutuhkan perlindungan dari orang lain, perlindungan dari pihak yang berwajib, dan sudah seharusnya mendapatkan pendampingan. Nah, tapi perlu diketahui dan perlu diingat, Puspaga ini bukan yang menghakimi atau memproses secara hukum. Kami bergerak di bidang pendampingan kekerasan kepada anak. Jadi lebih kepada pendampingan secara psikologis supaya anak tersebut tidak trauma secara berkelanjutan. Siapapun yang mengetahui kekerasan anak harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Menjadi tanggung jawab kita semua untuk memastikan keselamatan anak di lingkungan tempat kita tinggal. Setidaknya di dalam keluarga kita. Nah, akhirnya kita ada di penghujung segmen ini, segmen menjadi keluarga hebat dari Puspaga Kabupaten Pacitan. Saya Jihan Salsabila Purnomo undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau mungkin ada penjelasan yang masih kurang dimengerti. Untuk info selengkapnya bisa menghubungi kontak person Puspaga Kabupaten Pacitan atau menghubungi via DM Instagram. Terima kasih banyak atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.